Ditampilkan sebuah kota yang indah, bersih, dan sangat damai. Lalu saat petang, di sebuah rumah terdengar teriakan seorang wanita dan ya, apa yang belum, sabar. Teriakan tersebut memang dari seorang wanita, tapi di televisi karena sebuah keluarga sedang bersantai di akhir pekan menikmati tontonan yang menegangkan. Selesai masak-masak, salah satu anak yang menginjak usia remaja bernama Tale mendapat pesan singkat dari teman yang mengajaknya nongkrong bareng. Gadis itu mengendap-endap, mengambil beberapa kaleng bir di lemari es, lalu meminta izin kepada ayah tirinya, Arthur, untuk bertemu dengan teman-teman sekolah. Karena sedang berusaha mendapatkan simpati, tentu saja Arthur mengizinkan. Namun ketika keluar, Tale bertemu dengan sang ibu, Liv, yang segera menaruh kecurigaan serta menegaskan untuk tidak pulang di atas jam 11 malam. Dan sayangnya Tale hanya mengabaikan. Beberapa waktu kemudian, tibalah si gadis di lokasi pertemuan yang merupakan teluk di mana teman-teman seusianya sedang berkumpul dan juga ada seorang pemuda yang ditaksir, Jonas, segera menyambut hangat. Diketahui bahwa Tale adalah murid pindahan dan sayangnya dia tidak terlalu diterima di lingkungan baru. Seorang gadis lainnya bernama Elin mengajak Jonas untuk bicara berdua, sementara Tale terpaksa tinggal bersama dengan remaja-remaja lain yang menyebalkan dan bermulut pedas. Tale berpikir lebih baik dia sendiri daripada harus meladeni. Lalu beberapa waktu kemudian, saat langit gelap, Tale tidak sengaja melihat Jonas dan Elin bertengkar karena sesuatu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dan Tale menemukan Elin mengalami luka-luka. Lalu Helen, are you? ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kesalahan terbesar bukanlah kegagalan, melainkan berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Viking Wolven, sebuah film yang dirilis di tahun 2022, disutradarai oleh Stig Stevensson, serta dibintangi para aktor yang tentunya tidak perlu diragukan lagi urusan perkenalannya dengan saya. Baik, tidak usah berlama-lama, saya yakin kopinya sudah sedia. Jadi, mari kita lanjutkan cerita. Beberapa waktu kemudian, polisi setempat dan tim medis tiba di lokasi kejadian. Tale dan Jonas segera mendapat perawatan, sementara tim kepolisian yang mana Liv termasuk di dalamnya memulai penyelidikan. Mereka mencari-cari Elin yang sebelumnya diseret oleh sesuatu, tapi hanya menemukan ponsel yang berlumuran darah dan cakar besar yang tersangkut pada batang pohon yang patah. Beberapa waktu kemudian, Liv meneliti karakteristik cakar tersebut di internet, yang mana membuatnya menduga bahwa makhluk yang menyerang mungkin saja serigala. Tapi sepertinya sang atasan tidak terlalu peduli. Keesokan harinya, polisi mengadakan interogasi yang mana Tale dan Jonas juga ikut sebagai saksi kunci. Namun setelah beberapa waktu menjalankan prosesnya, sama sekali tidak ada yang bisa menjelaskan makhluk apa yang menyerang. Menurut Tale, kondisinya sangat gelap sehingga tidak bisa memastikan. Sementara itu, jasad Elin akhirnya ditemukan di dalam hutan dalam keadaan yang cukup mengenaskan dan segera dikirim untuk diautopsi. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa sesuatu yang besar menyeretnya meskipun masih belum jelas apakah itu serigala atau makhluk lain. Ahli forensik melaporkan bahwa makhluk itu menyeretnya cukup jauh karena banyak potongan daging yang hilang dari tubuh Elin. Untuk memastikan makhluk itu, polisi meminta bantuan seorang ahli dari perguruan tinggi kedokteran hewan bernama William. Tapi sebelum itu, seorang pria misterius yang telah kehilangan lengannya bernama Lars mengunjungi kantor polisi dan meminta izin untuk bertemu deputi polisi Liv. Tak lama kemudian, saat bertemu, dia menyampaikan tentang makhluk yang diburu bukanlah serigala biasa, melainkan serigala jadi-jadian atau manusia serigala atau werewolf. Dan selain itu, Lars mengaku telah mendedikasikan hidup demi memburu makhluk itu di seluruh Skandinavia.
Dia juga menceritakan kisah awal mulanya. Jadi sekitar tahun 1050, sekelompok Viking berlayar untuk menyerang sebuah biara di Normandia. Mereka menjarah semua benda-benda berharga dan menghabisi siapapun yang menghalangi, termasuk seorang biarawan yang mencoba mengingatkan bahkan memohon untuk tidak membuka ruangan rahasia. Namun para Viking tidak peduli karena yakin terdapat harta di dalam ruangan itu. Sampai akhirnya setelah masuk ke dalam, mereka menemukan seekor makhluk yang disebut anjing terkutuk yang akhirnya dibawa pulang tanpa menyadari bahwa makhluk itu membawa malapetaka menghabisi mereka semua dalam perjalanan. Lalu setelah tiba, makhluk itu pun melarikan diri ke dalam hutan Norwegia. Selain itu, Lars juga menegaskan bahwa werewolf ini keluar pada saat bulan purnama dan rasa hausnya akan darah manusia menjadi berkali-kali lipat. Sayang seribu sayang, Liv hanya menganggapnya sebagai mitos. Dia berpikir bahwa Lars hanyalah seorang pemabuk dengan segala omong kosong. Meskipun demikian, Lars tidak tersinggung, tapi malah menyerahkan sebutir peluru khusus, menekankan bahwa itu adalah satu-satunya yang mampu menghabisi makhluk buas yang mereka bicarakan. Pada suatu petang, Jonas kembali mengajak Tale, tapi kali ini ke sebuah kafe untuk meminta maaf karena ajakan sebelumnya membuat Tale terlibat dalam insiden. Sebagai tanggapan, Tale mencoba bersikap tenang, mengatakan bahwa tidak ada yang salah karena mereka tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Setelah sepakat bahwa di antara mereka baik-baik saja, keduanya pun memutuskan untuk pulang. Dan di saat yang sama, remaja-remaja lain kebetulan lewat. Vidar dengan kalimat pedasnya menuduh Tale sebagai pengecut karena memilih melarikan diri padahal bisa menyelamatkan Elin. Selain itu, Vidar juga melihat bekas luka pada pundak Tale dan bersikap jijik sehingga membuat Tale kesal dan segera pulang. Setibanya Tale di rumah, Liv segera menyadari bahwa putrinya sedang gusar sehingga mencoba berbicara. Namun sangat disayangkan, Tale menolak karena masih kesal tentang hancurnya hubungan kedua orang tua dan menganggap sang ibu hanya berpura-pura peduli. Keesokan harinya, William tiba di kantor polisi untuk segera memulai pemeriksaan pada mayat Elin. Berdasarkan luka korban dan cakar yang ditemukan di TKP, dokter hewan itu menyimpulkan bahwa makhluk yang menyerang adalah serigala yang luar biasa besar. Berdasarkan informasi dari William, Liv dan atasannya, Sheriff Elert, menyewa kelompok pemburu profesional dan berangkat ke hutan dengan tujuan menghabisi serigala tersebut. Beberapa waktu kemudian, setibanya di hutan, kelompok pemburu yang dipimpin Liv dan Elert memulai pencarian mereka dengan bantuan anjing pelacak. Saat menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan mayat tanpa kepala yang diidentifikasi sebagai seorang pengungsi. Menyadari gentingnya situasi dan Elert merasa tak kuat karena melihat darah, Liv pun mengambil alih kepemimpinan. Wanita itu memutuskan untuk meminta tambahan personel, kemudian menugaskan dua pemburu untuk tetap tinggal dan menjaga mayat sampai bala bantuan tiba. Sementara dia dan pemburu lainnya melanjutkan pencarian. Setelah beberapa saat berjalan, kelompok Liv menemukan gua dan merasa yakin untuk menyelidiki, namun tetap berhati-hati. Di sana ia melihat sebuah lubang tambang yang gelap, lengkap dengan tangga mengarah ke bawah. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan kepala yang diyakini milik korban yang sebelumnya. Sementara itu, para pemburu yang menjaga mayat mendadak mendengar raungan yang mengancam. Belum sempat bersiaga, sesosok makhluk muncul dari atas dan segera melancarkan serangan. Jeritan dua pemburu itu terdengar oleh tim lain dan tak berselang lama makhluk itu mendekati gua, menyerang sheriff dan pemburu lainnya. Menyadari hal ini, Liv pun bergegas memanjat, namun siapa sangka makhluk ganas telah menantinya dan terungkaplah bahwa pemangsa yang dimaksud adalah seekor serigala. Tembakan demi tembakan telah dilepaskan, namun tak ada satupun yang mempan. Tak lama kemudian, Liv kehabisan amunisi, membuatnya berada dalam kondisi yang tak menguntungkan. Beruntung, di saat yang sama ia mengingat tentang peluru khusus berbahan perak dan segera menggunakannya.
Adegan kemudian menampilkan Liv yang terbangun di rumah sakit, di mana pergelangan tangannya yang cedera dipasangi gips. Di sisi lain, terungkap Elert dalam keadaan koma, dan tragisnya tidak ada satu pemburu pun yang selamat. Sementara itu, di tengah-tengah semua peristiwa ini, Tale mulai mengalami mimpi dan penglihatan aneh, menyebabkannya mengalami tekanan mental. Bahkan ketika di sekolah, indera pendengarannya menjadi sangat tajam, memungkinkannya mendengar suara gesekan pensil di atas buku. Tentunya ini membuat gadis itu sangat tidak nyaman sampai akhirnya Tale pun bergegas keluar dari kelas menuju toilet. Di sana pun gangguan masih tidak mereda. Dia mendengar suara tangisan dari salah satu bilik. Lalu ketika secara perlahan memeriksa, ternyata ada Elin yang dengan marah menyalahkan Tale atas kematiannya. Why did you let me die? Tentu saja itu hanyalah halusinasi, karena yang mati tidak mungkin bangkit kembali kecuali ini film zombie. Malam itu, lagi-lagi Tale mengalami keanehan, tidur sambil berjalan. Dan untungnya pada momen ini, sang adik, Jenny, menemukan Tale berdiri di depan jendela kamar dengan senyuman yang menyeramkan dan segera menuntunnya ke kamar dengan aman. Keesokan harinya, William yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh serigala melaporkan bahwa dari 9, hanya 1 tembakan yang benar-benar mempan, yaitu menggunakan peluru perak. Sementara peluru timah sama sekali tidak mampu menembus kulit makhluk pemangsa. Sebuah laporan yang membuat Liv kaget bukan kepalang. Liv pun kemudian berinisiatif untuk mendapatkan informasi tambahan tentang werewolf dari Lars. Jadi menurut penjelasan Lars, selain memangsa, werewolf juga memiliki kutukan semacam virus yang bisa menular lewat gigitan. Jika terkena, maka seseorang tersebut akan menjadi werewolf baru. Setelah manusia berubah menjadi werewolf, maka mereka tidak lagi memiliki sisi kemanusiaan di dalam diri. Jadi, satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah dengan mengakhiri seluruh garis keturunan werewolf. Kembali ke Tale yang lagi-lagi menerima pesan ajakan dari Jonas untuk bertemu. Gadis itu pun segera mengiyakan, menyelinap keluar, lalu beberapa waktu kemudian bertemu di atas bukit untuk menikmati pemandangan yang luar biasa. Dalam obrolan, Tale menceritakan tentang keresahan yang ia rasakan beberapa hari terakhir dan merasakan ketakutan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jonas mencoba menghibur dengan harapan mereka bisa melupakan insiden tersebut. Apalagi kini makhluk pemangsa telah dimusnahkan. Kedekatan pun terjalin di antara keduanya. Kedekatan yang melebihi teman biasa, kedekatan yang melibatkan asmara masa muda. Sayangnya, dering ponsel menunda segalanya karena ini dari ayahanda, yang mana Jonas sulit mengabaikannya. Sementara Jonas menerima panggilan, Tale juga menerima panggilan untuk pertama kalinya yang tentu bukan dari orang tua, melainkan dari bulan purnama. Ya, ketika Jonas selesai dan mencoba menghampiri Tale, tiba-tiba saja keesokan harinya, Tale terbangun di gudang dan kaget bukan kepalang ketika menemukan darah pada wajahnya, serta memuntahkan sepotong jari menunjukkan bahwa gadis itu telah menyantap seseorang, namun tidak yakin karena ingatannya sangat buram. Demi memastikan secara diam-diam, gadis itu menuju ke bukit tempat ia bersama Jonas semalam. Dan benar saja, terlihat para petugas telah berkumpul memindahkan mayat Jonas yang dalam kondisi tercabik-cabik. Kemudian setelah memeriksa jasad itu, William menyimpulkan bahwa luka-luka yang dialami Jonas sangat mirip dengan luka pada tubuh Elin, tapi disebabkan oleh makhluk yang ukurannya lebih kecil. Perubahan pada wajah Tale membuat sang ibu tidak lagi mengenal dirinya. Hari itu Liv tiba di kantor dan segera bekerja untuk melanjutkan penyelidikan. Di tempat lain, di rumah sakit, Lars menyelinap masuk ke ruangan Elert untuk menghabisinya karena seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, siapapun yang terkena gigitan maka secara otomatis terkena kutukan.
Kembali ke Tale, merasa diri kini menjadi ancaman bagi orang-orang sekitar. Gadis itu pun memutuskan untuk meninggalkan kota dengan menumpang di bus. Mungkin ini merupakan keputusan yang tepat, hanya saja caranya salah. Karena dalam perjalanan, bulan purnama muncul dari balik awan yang mana memicu perubahan. Dan kali ini, Tale telah menjadi serigala seutuhnya lalu memulai pembantaian. Tak lama kemudian, Liv yang telah mendengar laporan pun segera mendatangi lokasi bus. Di sana dia bertemu dengan beberapa korban yang selamat dan melarikan diri untuk menjauh dari bus. Dengan hati-hati, Liv mencoba memeriksa, namun sepertinya serigala sudah pergi, meninggalkan sisa-sisa pembantaian. Selama pemeriksaan di dalam bus, alangkah terkejutnya Liv ketika menemukan pakaian putrinya beserta liontin. Bersamaan dengan itu, William tiba di TKP dengan informasi yang mengejutkan, menjelaskan bahwa setelah William menganalisis bangkai serigala, sistem mendeteksi adanya DNA manusia, yang mana semakin membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Lars benar adanya. Selain itu, Liv menyadari bahwa putrinya kini telah menjadi serigala yang baru, mengingat luka gigitan pada bahu. Pada adegan berikutnya, ditampilkan Tale dalam wujud serigalanya pulang ke rumah mendekati Jenny. Saat keduanya berhadapan, ada sesuatu yang membuat serigala berhenti, yang mana kemungkinan ini menandakan bahwa Tale masih mengenali adiknya. Arthur yang menyaksikan tentu tidak tinggal diam dan segera melancarkan serangan dengan gagang lampu, lalu melarikan diri bersama Jenny. Sangat disayangkan, ternyata Arthur telah tergigit selama pertarungan sebelumnya, menyebabkan pria itu banyak kehilangan darah dan segera menjadi lemah sehingga terjadi kecelakaan. Orang-orang yang menyaksikan pun segera memutuskan untuk memberikan pertolongan, namun sangat mengejutkan, ternyata sejak tadi Tale mengejar mobil Arthur, kini serigala itu pun telah tiba dan segera melakukan pembantaian. Tidak tahan melihat kekejaman di depan mata, Jenny pun memberanikan diri untuk mendekati sang kakak yang kini dalam wujud serigala ganas. Gadis itu mencoba untuk menenangkan Tale dan ajaibnya untuk sesaat cara ini berhasil. Tak lama kemudian, Liv dan William tiba di lokasi kejadian. Karena sebelumnya mengaku tidak bisa menembak putrinya sendiri, maka William menyiapkan senapan dengan peluru bius yang mampu melumpuhkan gajah. Ketiganya kemudian mencari perlindungan di sebuah toko. Saat mencegah Tale masuk, Liv memerintahkan Jenny untuk bersembunyi. Bersamaan dengan itu, Lars pun tiba dengan RV-nya dan tanpa ragu, Pak Tua langsung tancap gas dengan tujuan menabrak Tale. Sebuah tindakan yang gegabah tidak hanya membuat William dan Liv mengalami luka parah, tapi membuat Lars menjadi rentan untuk dihabisi. Target Tale selanjutnya adalah Liv yang menggunakan gips sebagai pelindung dari gigitan. Liv segera memerintahkan William untuk melepaskan tembakan sekali lagi. Sayangnya tangan William yang terluka tidak mampu meraih peluru. Sampai akhirnya Jenny dengan berani mengambil peluru tersebut untuk menikam sang kakak. Keesokan harinya, Tale diamankan di sebuah klinik dalam kondisi tak sadarkan diri. Liv yang berkunjung memandang putrinya dengan penuh kesedihan, merasa menyesal karena tidak menjaganya dengan baik. Liv sadar betul bahwa kini Tale telah menjadi ancaman besar, sehingga tidak ada jalan selain menggunakan peluru perak dan
Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian, di mana Liv yang baru saja selesai bekerja kembali ke rumahnya. Tatapan Liv menunjukkan bahwa dirinya masih sangat terpukul, tapi berusaha untuk tetap kuat. Dan ya, dia mengenang sembari meletakkan sebutir peluru perak di depan foto Tale. Dan tamat. Sebuah film thriller horor Norwegia yang menyajikan perjalanan menegangkan dan penuh kekerasan hingga akhir. Sang sutradara memberikan manusia serigala dengan gaya yang berbeda dari tipe klasik Hollywood yang biasa kita lihat, karena film ini mengambil inspirasi dari legenda Nordik yang asli dan menciptakan legenda baru untuk film tersebut. Film yang memiliki judul lain Viking Wolf ini, seperti yang saya ceritakan, adalah tentang kisah salah satu pemimpin kelompok Viking, Gudbrand the Grim, yang pada tahun 1050 tanpa sadar melepaskan seekor anjing neraka ke hutan Norwegia. Film kemudian beralih mengikuti keluarga Berg yang baru saja pindah dari Oslo ke kota kecil Nibo, di mana sang ibu, Liv, bekerja sebagai polisi. Putri remaja Liv, Tale, mendapat gigitan serigala di bahu saat insiden terjadi di acara nongkrong bareng anak-anak muda, dan segera gadis itu mengalami fenomena aneh dan mengganggu. Viking di dunia nyata sangat terobsesi dengan serigala dan werewolves. Meskipun kisah Gudbrand diciptakan untuk film ini, serigala seperti manusia dan manusia seperti serigala muncul berulang kali dalam cerita rakyat Skandinavia. Yang paling terkenal dan paling menakutkan adalah Fenrir, juga disebut serigala Fenris, serigala raksasa yang kuat dengan kecerdasan manusia, putra Loki, dan raksasa wanita Angboda. Bersama dengan dua saudaranya Jormundur, the War Serpent, dan Her, Fenrir dinubuatkan menjatuhkan para dewa saat Ragnarok atau kiamat versi mitologi Nordik. Pada saat itu, Fenrir sendiri akan menghabisi Odin. Dalam film ini, Fenrir dan saudara-saudaranya disebut dalam sebuah kuliah saat Tale mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Di luar itu, mitos Fenrir tidak secara langsung terkait cerita film, kecuali mungkin sebagai pengingat akan keberadaan dan pentingnya serigala dalam legenda Nordik. Pakar werewolf dalam film ini, Lars Brodin, melacak makhluk ganas yang menyerang remaja di Teluk. Ketika pertama kali bertemu dengan Liv, dia memberikan peluru perak, memperingatkan bahwa itu adalah satu-satunya senjata yang dapat mengalahkan makhluk ganas. Setelah terbukti benar, Liv akhirnya yakin bahwa makhluk itu adalah werewolf dan dia kembali ke Lars untuk mempelajari lebih lanjut. Pada suatu adegan, Lars mengatakan, "Kamu mendengar kata manusia serigala dan kamu membayangkan perpaduan manusia dan serigala berlari dengan dua kaki, melolong ke bulan. Itu tidak terjadi pada serigala Viking. Meskipun sebelumnya manusia dan gigitannya menulari korban dengan kutukan, secara penampilan ia hanya terlihat seperti serigala besar dan tidak akan pernah bisa kembali ke wujud manusia lagi. Ketika terkutuk sepenuhnya, maka sisi kemanusiaan akan hilang selamanya." Lars juga menyiratkan bahwa asal-usul manusia serigala Norwegia tidak jelas. Dia tampaknya tidak setuju dengan apa yang ia pelajari tentang Gudbrand. Jadi, awalnya Pak Tua itu berteori bahwa Viking mungkin telah membawa kutukan serigala kembali bersama mereka dari Eropa. Tetapi di samping itu ada teori lain, bahwa manusia selalu ingin menaklukkan dan menguasai kekuatan hewan, pada awalnya melalui berbagai ritual pengorbanan, lalu eksperimen, atau mungkin kawin silang dengan spesies hewan lain. Penyebutan Lars tentang ritual mungkin merupakan kiasan bagi kelompok Viking sungguhan yang dikenal sebagai Unfidnar. Menurut kisah-kisah Viking Nordik, para pejuang ini mengenakan kulit serigala dalam pertempuran, melolong, mencakar musuh mereka, menggigit perisai, dan sepertinya tidak merasakan sakit, karena mungkin telah mengambil bagian dari ritual yang dirujuk Lars untuk memanfaatkan kekuatan serigala sebelum pertempuran. Perilaku mereka mungkin telah berkontribusi pada penyebaran mitologi manusia serigala di Skandinavia.
Salah satu mitos manusia serigala Nordik yang dikenal adalah kisah Sigmund dan Sinfjotli, ayah dan anak yang mencuri kulit serigala dari rumah orang kaya. Ketika mereka mengenakan kulit itu, mereka berubah menjadi serigala dengan gigi taring yang panjang dan mereka mulai berjalan dengan keempat kakinya. Mereka juga dikuasai oleh amarah darah dan melakukan pembantaian, menghabisi semua orang yang mereka temui di hutan. Akhirnya, ketika tidak ada lagi orang untuk dihabisi, Sigmund menyerang putranya sendiri, tapi Sinfjotli selamat. Lalu keduanya melepaskan kulit serigala, kembali ke wujud manusia, dan membakar kulit tersebut. Kisah ini sudah ada sejak lama, diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi selama berabad-abad sebelum akhirnya dicatat dalam bentuk tulisan. Seperti dalam film ini, Sigmund dan Sinfjotli didorong oleh keinginan yang tak tertahankan untuk menyerang manusia. Bedanya adalah mereka dapat kembali ke wujud manusia, sedangkan serigala dalam film ini akan selamanya dalam wujud serigala. Selain itu, Viking juga terkadang disebut sebagai serigala oleh musuh-musuh mereka, terutama orang-orang Eropa yang akan mereka jarah. Keganasan dan kebrutalan mereka dalam pertempuran bersama dengan perilaku kebinatangan dari kelompok-kelompok seperti Unvietnar membuat korban menyamakan mereka dengan hewan buas yang ditakuti, menyebut mereka werewolves atau were-were, yang mana dalam bahasa Inggris kuno itu sebutan untuk manusia. Jadi, werewolves manusia serigala. Film ini mencoba menjelaskan dengan sains apa yang dulu dianggap sebagai sihir di zaman Viking. Setelah seorang dokter hewan memeriksa tubuh serigala yang ditembak Leif, ia menemukan jejak DNA manusia bercampur dengan DNA serigala dan menemukan bahwa 8 peluru timah yang ditembakkan Leif tidak berpengaruh, sementara 1 peluru perak seolah melarutkan daging serigala. Namun, Lars juga menggambarkan likantropi sebagai kutukan, menyiratkan bahwa mungkin ada sihir yang terlibat juga. Dan tentu saja, adegan di mana kita akhirnya menyaksikan manusia berubah menjadi serigala terasa lebih magis daripada ilmiah, dan ini ditampilkan dengan cukup epik. Diletakkannya peluru perak di hadapan foto Tale meninggalkan pertanyaan, apakah Leif akhirnya menghabisi Tale atau membiarkannya pergi. Saya pribadi berpikir Leif mengakhiri Tale karena meskipun dari interaksi Tale serigala dan Jenny, Tale terlihat lebih tenang atau mengenali adiknya, tetap saja Tale adalah serigala yang buas. Seperti yang dikatakan oleh Lars, makhluk serigala yang satu ini sangat haus darah manusia. Dan selain itu, Tale tidak akan lagi bisa kembali ke wujud manusia. Jadi jalan terbaik, dengan sangat menyesal Leif mengakhiri putrinya. Kemudian Leif mengambil peluru perak tersebut untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Film ini mengeksplorasi dinamika ibu dan anak perempuan dan bagaimana kebencian dapat tumbuh antara anak-anak dan orang tua mereka. Dengan kata lain, transformasi Tale menjadi manusia serigala adalah interpretasi literal tentang bagaimana kemarahannya pada sang ibu dapat berubah menjadi sesuatu yang berbahaya dan tidak mudah disembuhkan. Lamanya waktu yang dibutuhkan Leif untuk menyadari ada monster di tengah-tengah mereka sama dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memahami bahwa Tale tidak menerima kematian ayahnya, kehadiran ayah tirinya, atau kepindahan ke Nibo dengan baik. Tidak dijelaskan secara gamblang, tapi apa yang saya tangkap adalah ayah dan ibunya Tale bercerai, kemungkinan karena ayah Tale sakit dan ingin Leif untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Ayah Tale ini sangat keras kepala karena meskipun sakit, dia tidak mau diurus. Sementara Tale terus menyalahkan Leif. Leif sendiri tidak berani menceritakan yang sebenarnya karena tidak mau menyalahkan sikap mantan suaminya. Agak complicated memang, tapi begitulah kira-kira. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!